Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ujang Koswara dengan NPM 203230063 dari Program Studi Teknik Industri. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang pemodelan sistem industri, yaitu pemodelan matematis. Masuk ke pengertiannya terlebih dahulu. Pemodelan matematis adalah proses menerjemahkan masalah atau fenomena dunia nyata ke dalam bentuk representasi matematika seperti persamaan, fungsi, grafik, atau sistem untuk dianalisis dan diselesaikan. Kemudian hasilnya diinterpretasikan kembali ke konteks nyata. Kemudian menurut Bloom and Nis tahun 1991, pemodelan matematis adalah proses menerjemahkan situasi nyata ke dalam bentuk matematika untuk dianalisis dan diselesaikan menggunakan alat-alat matematika. Kemudian menginterpretasikan kembali hasilnya ke dalam konteks dunia nyata. Adapun tujuan dari pemodelan matematis yang pertama itu memahami sistem atau proses, yang dimana menganalisis bagaimana suatu sistem bekerja melalui pendekatan matematis. Yang kedua, memprediksi perilaku menggunakan model untuk meramalkan apa yang akan terjadi dalam kondisi tertentu. Yang ketiga, mengoptimalkan solusi, menemukan solusi terbaik dari berbagai kemungkinan dengan efisiensi maksimum. Yang keempat, menguji hipotesis dan skenario, yaitu mengevaluasi dampak dari perubahan parameter atau kondisi awal. Yang kelima, menyederhanakan kompleksitas, yaitu mereduksi sistem yang rumit menjadi bentuk yang lebih sederhana namun tetap representatif. Yang terakhir, mendukung pengambilan keputusan, yaitu memberikan dasar kuantitatif yang kuat bagi pengambilan keputusan. Adapun menurut Les Endor tahun 2023, pemodelan matematika bertujuan untuk menggambarkan, menyimulasikan, dan membuat prediksi terhadap situasi kompleks dalam kehidupan nyata. Nah, selanjutnya ada tahapan-tahapan pemodelan matematis. Yang pertama adalah understanding the problem atau memahami masalahnya. Identifikasi masalah dunia nyata yang ingin dianalisis, tentukan batasan dan variabel pentingnya. Yang kedua, simplifying and making assumption, yaitu membuat asumsi dan penyederhanaan. Menyederhanakan masalah agar dapat dimodelkan secara matematis, buat asumsi yang masuk akal untuk mengurangi kompleksitas. Selanjutnya, formulating the model, yaitu merumuskan model matematikanya. Mengubah pernyataan masalah tadi menjadi bentuk matematis, yaitu persamaan, fungsi, atau grafik, dan lain-lain. Tahapan selanjutnya, solving the model, atau menyelesaikan modelnya, yaitu gunakan metode matematika atau numerik untuk menemukan solusi dari model. Terus, interpreting the solution, menafsirkan hasilnya, mengaitkan hasil matematika dengan konteks nyata. Selanjutnya, validating the model, atau memvalidasi modelnya, bandingkan hasil model dengan data nyatanya, periksa apakah model menggambarkan kenyataan yang baik. Yang terakhir, defining the model, atau revisi modelnya. Jika hasil tidak akurat, perbaiki asumsinya, struktur model atau data, ulangi proses hingga model memadai. Oke, selanjutnya ada studi kasus ya. Studi kasusnya saya mengambil pemodelan penyebaran flu di sekolah. Yang pertama itu identifikasi dulu masalahnya. Masalahnya, di sebuah sekolah terjadi penyebaran penyakit flu yang cepat. Pihak sekolah ingin mengetahui bagaimana penyakit itu menyebar dan kapan puncak penyebaran terjadi. Selanjutnya kita asumsikan, yang pertama, semua siswa memiliki kemampuan yang sama untuk tertular. Penyakit hanya dapat menyebar dari orang yang sakit ke yang sehat. Terus siswa yang sembuh tidak tertular lagi. Jumlah total siswa tetap, tidak ada yang keluar atau masuk selama masa pengamatan. Selanjutnya, formulasikan model matematis. Saya menggunakan model SIR, susceptible, infected, recovered, yang dimana kita ubah menjadi bentuk matematis ya, yang dimana S itu jumlah siswa rentan pada waktu, T-nya waktu, I itu jumlah siswa yang terinfeksi pada waktu, R jumlah siswa yang sembuh pada waktu. Model diferensial seperti ini, ds per dt sama dengan minus beta SI
DI per DT sama dengan beta SI dikurangi YI. DR per DT sama dengan YI, yang dimana beta itu laju penularannya, Y itu laju kesembuhannya. Nah, selanjutnya kita analisis dengan penyelesaian model. Misalnya, total siswanya itu N ya, 100. Awalnya S dalam rentan waktu ya, 0 itu kenapa 0? Karena permulaan gitu, 0. 99 siswa sehat tapi rentan. Selanjutnya I, 0 waktunya 0. 1 itu siswa terinfeksi. R, siswa 0 sembuh. Jadi 99 rentan untuk terinfeksi, satunya terinfeksi dan belum ada yang sembuh. Parameternya, laju penularannya 0,2 per hari, terus laju kesembuhannya 0,1. Kita simulasikan pada rentan waktu 15 hari menggunakan metode Euler-Dumenicht dengan delta T 1 hari. Nah, bisa dilihat nih rumus Euler untuk setiap hari ke T, S T plus 1 karena lanjut ke hari ya, jadi setiap hari plus 1, berarti kalau hari kedua plus 2 gitu. Ini rumusnya. Selanjutnya kita hitung di hari ke-0 dulu. Hari ke-0 berarti otomatis belum ada perubahan. Hari pertama perhitungannya seperti ini, S nya 98,802, I nya 1,098 dan R nya 0,1. Yang hari kedua seperti ini. Selanjutnya hari ketiga seperti ini perhitungannya. Nah, untuk hari 4, 5 dan ke-15 kita bisa lihat di grafik ini. Begitu dari hari pertama, hari ke-0 sampai hari ke-15. Hasilnya jumlah siswa terinfeksi terus meningkat hingga hari ke-15. Titik puncaknya belum tercapai pada hari ke-15, artinya wabahnya masih berkembang. Intervensi dini dapat membantu memperlambat atau menghentikan penyebaran. Kesimpulannya, pemodelan matematis merupakan cara untuk memodelkan suatu permasalahan ke dalam bentuk matematika. Hal tersebut dilakukan supaya memudahkan membaca sebuah permasalahan. Jadi kita bisa mengidentifikasi bahwa kedepannya akan seperti apa dan bagaimana dengan menggunakan pemodelan matematis ini. Dengan contoh studi kasus yang tadi ya, pada penyebaran flu di sekolah, yang dimana dari hari ke-0 sampai hari ke-15 penyebarannya terus meningkat, yang dimana berarti perlu adanya perbaikan dan pencegahan lainnya supaya tidak terjadi penyebaran yang lebih luas. Oke, mungkin sekian ya yang dapat saya paparkan, yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada yang kurang jelas atau ada yang kurang paham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.